Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya? Iya. Oke. Baik. Silakan langsung Mas Kris, ini diceritakan saja ini untuk kejadiannya kapan dan di mana? Oke, baik. Selamat malam untuk cerita kali ini. Saya mau menceritakan di kejadian di rumah ya. Posisi yang saya tempatin sekarang, saya tinggal di perumahan di sekitar kota Semarang Kendal gitu. Jadi kejadian ini agak ganjil ketika bapak dari mertua saya itu meninggal sekitar 2019-an. Di range waktu itu antara 2019 sampai mungkin sekarang banyak kejadian yang ganjil, Mas. Salah satu contoh itu mungkin kurang dari 1 tahun kemarin ya, itu ada kita di rumah itu dijatuhin kayak ulat kayak belatung kecil. Itu jatuh terus setiap kita bersihkan. Itu ada lagi gitu. Jadi kita bingung apakah itu atau bangkai atau tikus yang mati kena itu, tapi nggak ada bau sama sekali di atap atau apa gitu. Jadi kita juga bingung, kadang itu hilang sendiri. Terus kemudian di genteng rumah kita kan ada plafon sama yang belum di plafon ya. Itu waktu pas maghrib itu ada istri saya yang waktu itu sedang hamil besar ya. Itu kayak ada yang nyakar gitu, kayak lewat. Kalau mungkin itu dikatakan kucing. Sorry, Mas Kris, saya potong. Ini suara Mas Kris kedengaran agak sedikit jauh. Kalau misal mikrofonnya agak sedikit didekatkan ke mulut gimana? Oke. Sudah ini Pak. Oke. Sudah jelas ya. Iya, oke. Jadi yang kedua mungkin istri saya waktu keadaan maghrib, waktu kemarin hamil besar ya, itu kedapatan di atas gentengnya itu ada kayak cakar, orang nyakar gitu. Kalau itu dikatakan kucing nggak mungkin juga, karena gentengnya kan agak tinggi juga, kucing nggak ada yang lewat di situ gitu. Terus kemudian yang terbaru ini anak saya yang kecil itu ketika kemarin dimandikan di kamar mandi ya, dia lihat ke atas itu nangis sejadinya gitu. Jadi lihat satu arah di plafon itu dia kayak yang biasanya nggak ada nangis seperti itu, ini kok lihat dengan satu arah itu nangis gitu. Yang jadi pertanyaan itu aja sih, sama yang teror belatung gitu, ketika jatuh kita bersihkan ada lagi terus, kemudian di range waktu tertentu dia hilang gitu, sama sekali nggak ada gitu. Terus kemudian banyak juga ketika saya buang air kecil malam hari di sekitaran ruang tamu ya, itu kayak ada orang berdiri. Saya kayak ya sekelebat aja saya lihat. Saya kira mungkin mertua saya atau adik saya perempuan. Tapi saya pikir itu jam dini hari, kemudian nggak ada siapa-siapa di situ. Ya, itu aja sih waktu yang saya alami. Ini berarti sebelum saya sambungkan ke Mas Puy ya, Mas Kris yang ada di Semarang Kendal. Iya. Ini Mas Kris, saya akan tanya beberapa. Yang pertama, untuk rumah Mas Kris itu rumah mertua berarti ya? Betul, yang saya masih menempati di posisi di bareng itu. Oh berarti sekarang masih di rumah itu?
kebetulan saya ini ada cuti, saya kan 1 bulan sekali pulangnya. Jadi ketika pas kejadian itu pas ada saya di rumah gitu. Oh, sekarang yang menempati siapa berarti, Mas? Ini total ada saya, istri saya, sama anak saya, kemudian mertua saya, adik 2, sama kakak saya 1. Ada 7 lah. 7 orang ya? Cuman banyak sih kejadiannya karena ini hanya saya sama istri saya aja yang ceritakan. Tapi saya sepertinya agak sedikit penasaran, Mas Chris ya. Kalau boleh tahu, sempat nggak dari penghuni lainnya, mungkin dari saudara, dari adik, atau dari mertua gitu, pernah mengalami keanehan nggak? Banyak sih, mungkin dari ibu sama adik itu kan kayak lihat sekelebatan bayangan putih atau perempuan gitu. Sama seperti saya yang waktu buang air kecil di ruang tamu dan ada suara nangis juga. Suara nangis? Iya. Dari arah mana waktu itu, Mas? Di atas. Sorry, ini berarti 2 lantai? Enggak, cuma 1 aja, tapi arahnya di atas itu. Dari atas ternit gitu ya? Ya, betul. Oke. Lalu ketika tadi Mas Chris bilang sering jatuh dari atas itu belatung. Ya, ini jatuhnya satu-satu atau langsung banyak gitu, Mas? Satu-satu. Jadi kita mungkin berpikir positifnya itu ataukah bangkai tikus atau apa. Cuman nggak ada bau, nggak ada itu. Mereka jatuh terus kita bersihin. Ada lagi muncul lagi di 1 titik gitu. 1 titik? Itu di ruangan mana, Mas? Iya. Di dekat antara dapur sama kamar mandi. Dapur sama kamar mandi? Iya, di atas itu dia jatuh. Itu kita bersihin. Atasnya berarti ternit gitu ya? Itu atas belum diternit, kalau yang di sekitaran dapur sama kamar mandi. Oke, jadi masih kayak kayu-kayu gitu ya? Iya, langsung range kayu sama gentengnya itu. Oke. Lalu yang ada tadi Mas Chris bilang soal cakaran. Betul. Ini di genteng mana, Mas Chris? Tengah, di posisinya hampir sama di sekitaran situ. Jadi ketika itu posisi maghrib ya. Istri saya sedang hamil anak saya besar. Itu kayak ada suara cakar gitu kan, kayak kalau kucing nyakar juga nggak begitu kedengeran gitu kan. Yeah. Ini kayak krek gitu loh, kayak kuku yang agak tajam. Tapi kayak pelan gitu ya, Mas ya? Ya, itu genteng atau apa itu, tarik gitu kan. Oke. Lalu pernah ditanyakan nggak, Mas, untuk rumah ini tuh sebenarnya rumah peninggalan dari dulu atau bisa dibilang bangun juga di situ gitu? Ini sebelumnya tuh direnovasi, Mas. Jadi bangun baru, perumahan biasa, terus kemudian direnov. Jadi sebelum itu kan dulu perumahan di sini masih sepi gitu. Masih kebun tebu atau apa, terus kemudian banyak penghuninya kiri kanan. Dulunya masih kecil, ada pohon juga, terus kita tebang terus direnov sama keluarga gitu. Oke. Sekarang sih sudah ramai kiri kanannya. Tapi berarti sebelum ditempati oleh mertua masih ada penghuni lain gitu ya, Mas ya? Enggak ada. Jadi enggak ada. Ini kompleks kosong gitu, masih kebun tebu. Oke. Di keluarga saya baru pertama yang nempatin di area sini gitu. Oke. Berarti total ada berapa ruangan, Mas?
Kalau ruangan kita kamar ada 1, 2, 3, 4. Terus kemudian kamar mandi ada 2. Terus ada kayak tempat garasi ya, garasi mobil atau apa, cuma nggak kepake, agak berantakan juga di sana. Oke. Menarik ini Mas Bo, cerita dari Mas Kris yang ada di Kendal. Yang mungkin cukup janggal adalah belatung yang jatuh dari atas. Iya, korek. Itu yang sempat kami tanyakan, apakah itu suatu teror atau apa ketika bapak mertuanya sudah nggak ada, baru kejadian ini banyak terjadi gitu. Iya. Apakah ada sesuatu yang terjadi setelah peninggalan bapak mertua atau memang semuanya ini tidak ada hubungannya, Mas Bu? Betul. Sebenarnya dari mana gangguan-gangguan ini? Ya, ini nun sewu buat Mas Kris, nun sewu sekali. Di sini saya sudah memvisualisasikan di sini ada dua sosok di sini, nun sewu. Ini yang agak sulit kalau untuk yang pertama, Mas, nun sewu. Yang pertama kali yang saya gambar, ya. Mungkin Mas Irfan tahu ya apa yang saya gambar pertama itu. Terus kemudian gambar yang kedua itu. Mohon maaf, kurang jelas. Oke. Gimana Mas Buya? Ya, halo, sudah jelas suara saya, Mas Kris? Oke, ya. Ya. Mohon maaf. Ini nun sewu, saya sudah mensketsakan 2 gambar di sini. Ya. Cuma di sini untuk yang gambar pertama ini agak berat saya ngomongnya. Ya mungkin Mas Irfan tahu apa yang pertama saya gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, nun sewu, saya mau tanya, apakah panjenengan kerja di air, Mas? Gitu aja, Mas, nun sewu. Iya betul Pak. Okay. Saya posisinya memang kerja untuk sektor itulah. Sektor itu ya Mas ya. Nggak saya jelaskan di mana gitu, Nje. Iya. Oke, karena tadi juga bahasanya jenengan korek. Ya, berarti itu saya bayangkan ada satu alat komunikasi untuk itu gitu ya Mas ya. Oke ya. Sonar dan lain sebagainya gitu ya Mas ya, gitu aja Mas ya. Oke. Baik, nun sewu sekali. Mau nggak mau saya harus cerita ini apa yang saya gambar daripada bikin penasaran ini. Yeah. Nun sewu. Iya. Yang pertama saya gambar adalah satu bentuk buntalan, dan itu saya gambarkan di atas wuwungan, Mas Nunse, atau segitiga atau kuda-kuda kalau orang bilang seperti itu. Oh. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua adalah wanita tanpa muka, dengan rambut panjang. Saya gambarkan di sini kesannya tertiup angin, tapi tidak ada mukanya. Itu yang kedua yang saya gambarkan. Nun sewu sangat. Saya mau tanya, apakah di rumah ada sering yang sakit, Mas Nun sewu? Oh iya. Oke. Mungkin sakit itu ada ibu sih. Ada mungkin sakit. Ada aja yang sakitnya mungkin meriang atau apa gitu. Yeah. Dan tapi kontinu gitu. Oke. Intinya begini Mas Nun sewu. Karena di netmat itu tidak bisa terus kemudian diberikan sesuatu yang terus kemudian untuk dijadikan solusi gitu ya. Intinya nun sewu, ada satu frekuensi vibrasi dan gelombang yang negatif yang memang sengaja dituju di rumah jenengan, Mas nun sewu. Oh, oke. Saya paham. Paham ya Mas ya, nun sewu. Karena saya lihat di sini adalah nun sewu, belatungnya itu adalah bukan belatung binatang, tapi belatung manusia kalau saya bilang. Jadinya kalau bahasanya lemu-lemu dan putih-putih gitu loh kalau bahasanya. Betul. Ini saya kalau bercerita ketika dibakar itu kalau yang belatung yang biasa kan mungkin langsung ya itu matinya lama, terus kemudian meledak. Betul. Ya, itu matinya agak lama dan meletus ya kalau bahasa saya, cepluk. Gitu. Betul. Jadinya itu ya Mas Nun sewu Mas Kris, karena memang saya tidak bisa
panjang lebarkan karena memang kalau bahasa iya. saya intinya ada satu bentuk vibrasi gelombang dan frekuensi negatif yang memang ya. Ditujukan ke sini. Ke tempat panjenengan. Nun sewu sangat. Ya. Oke. Gitu Mas Kris, nun sewu sangat. Dan ini sudah saya visualisasikan sendiri. Maka itu saya di sini visual pertama itu saya agak berat, tapi mau nggak mau saya harus gambarkan. Seperti itu Mas nun sewu. Dan ini jujur yang dirasakan di studio juga kalau misal saya pribadi langsung cukup berat langsung. Karena gitu Mas. Dan ini memang nun sewu Mas. Apakah lampu baru itu terkesan remang-remang Mas kalau dipasang di tempatnya panjenengan nun sewu? Betul, saya pasang di tempat yang satu titik yang ada itu. Jadi itu baru, wattnya agak besar ya Mas. Besar ya. Cuman nggak begitu terang gitu loh Pak. Dan mungkin kalau yang merek yang dikatakan bagus itu juga saya pasang di sana. Remang-remang. Hanya titik itu Nunza. Kalau bahasa saya gini Mas. Itu kalau kita mau ke kamar mandi dan ke mana itu ya? Ruang makan apa dapur itu Mas ya? Iya, betul dapur itu sama. Itu kan kalau bahasa saya itu kan tidak ada pintunya ya, hanya bentuk kotakan gitu ya. Iya, kan di situ itu kan ada segitiganya atau kuda-kudanya pertemuan itu gitu loh Nun sewu. Iya. Ya. Terus kemudian kalau saya bayangkan di sebelah kiri itu adalah jalan talang, jalan air. Betul enggak Mas? Sebelah kiri ya. Sebelah kirinya, betul. Jalan air, pertemuan antara kuda-kuda itu dengan kuda-kuda sebelahnya mungkin itu kalau saya bayangkan apa garasi apa-apa itu kayak ruangan agak memanjang gitu. Seperti itu. Nah, di tempat air itu maju lagi ke dikit pas kuda-kudanya di situ itulah barang itu jatuh kan gitu. Oh, di situ ya. Kan gitu. Ini yang di kuda-kuda itu Mas Bo. Kembali lagi mungkin sedikit pertanyaan sebelum kita tutup. Yang ada di gambar Mas Bo itu sebuah sosok atau apa ya, seperti simbolisasi dari benda gitu Mas Bo? Kalau bahasa saya memang sosok yang dikirimkan. Oke. Dengan visualisasi seperti ini kalau bahasa saya gitu. Oke. Berarti untuk saya pertanyaan ini yang bersangkutan kayak gitu masih ada ya sekarang? Atau mungkin hanya sekelipat hilang atau datang lagi setelah itu gitu. Kalau bahasa saya begini Mas Nun sewu. Terkadang obat itu ada expirednya Mas Nun sewu. Iya. Nun sewu Mas ya. Saya tidak saya panjang lebarkan intinya begitu nggih. Intinya obat ada kadar expirednya. Nanti kalau sudah expired dia beri lagi Nun sewu. Oh, siap. Oke. Korek ya Mas ya. Bisa di copy ya. Pakai bahasa-bahasa itu. Berarti, ataukah mungkin ini ada yang bersangkutan dengan datangnya saya yang baru di sini atau ini sudah lama gitu loh Pak? Nun sewu sangat Mas Kris. Sekali lagi di sini Nightmare bukan untuk bagaimana sih itu Nun sewu ya. Itu sepertinya sepertinya juga langsung mati sambungan kita Mas Kris. Nun sewu sekali lagi. Semoga juga Mas Kris masih mendengarkan kita ya Mas Bo ya di sana lewat radio. Mungkin sekali lagi untuk Anda juga kita mungkin masih bisa menggambarkan untuk apapun itu yang ada atau gangguan-gangguan yang dirasakan, tetapi sekali lagi